kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami sebagai kelompok tua bersama saya Gabriela Persia Papilaya dan saya Hana Deborah Marisi. Di sini kami akan membahas tentang guru sebagai agen perubahan berdasarkan film Laskar Pelangi dan juga apa yang dipelajari dari film Laskar Pelangi tersebut. Waktu bebaskan mimpi. Di sini untuk lembaran kerja yang pertama pada C1 ada 4 soal yang akan dibahas. Untuk pertanyaan yang pertama, apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Ada beberapa tantangan yang dihadapi guru. Yang pertama, tantangan bagi guru adalah bagaimana caranya guru menarik perhatian peserta didik saat peserta didik tidak mau lagi belajar atau lanjut sekolah. Hal tersebut dapat diatasi ketika guru membangun komunikasi yang baik dengan orang tua dan memberikan dukungan yang baik bagi peserta didik sehingga peserta didik memiliki keinginan untuk bangkit dan mau belajar lagi. Hal ini berhubungan dengan kompetensi sosial emosional keterampilan sosial. Yang kedua, guru belum mampu untuk mengelola emosi diri saat menghadapi peserta didik yang berbeda karakteristik seperti peserta didik yang pandai. Hal ini berhubungan dengan pengelolaan emosi. Yang ketiga, seorang guru harus memiliki pengelolaan kelas yang baik agar mampu mengelola emosi dengan baik. Hal ini berhubungan dengan pengelolaan diri. Ya, untuk pertanyaan yang kedua, kasus yang ada yang berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Yaitu yang pertama, guru sulit menegur dan mengatasi peserta didik dengan jumlah yang besar karena memiliki karakteristik yang beragam. Yang kedua, guru sulit membentuk karakter peserta didik yang sesuai dengan perkembangan zaman, seperti menyaring bahasa-bahasa yang tidak baik dari media sosial meskipun penanaman nilai karakter sudah ditanamkan. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Yang pertama, sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional dengan cara pihak sekolah harus memiliki keterbukaan antara guru, siswa, dan orang tua, atau adanya sikap bersahabat dengan peserta didik dan saling menjaga hubungan baik dalam arti guru harus bersikap adil, objektif, tidak menuntut siswa. Yang kedua, guru harus membuat aturan dan membuat keputusan agar semua stakeholder peserta didik dan orang tua tidak dapat membuat pelanggaran. Yang ketiga, sekolah harus mendukung dengan cara memberikan sarana prasarana yang baik bagi peserta didik. Kemudian, tantangan bagi sekolah yaitu yang pertama, perbedaan pendapat dari berbagai pihak, baik pihak orang tua, peserta didik maupun guru. Contohnya, sekolah menginginkan peserta didik untuk mengikuti berbagai mata lomba, tetapi orang tua tidak mendukung karena biaya dibebankan kepada orang tua. Ini menjadi tantangan bagi sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional. Yang kedua, karakteristik peserta didik yang menuntut guru untuk harus bersikap adil tanpa membeda-bedakan peserta didiknya, misalnya dari latar belakang orang tua atau status guru yang dekat dengan orang tua. Yang ketiga, dana BOS yang kurang untuk menunjang berbagai kegiatan, misalnya lomba bagi peserta didik dan kegiatan pelatihan bagi guru. Yang keempat, sarana prasarana yang tidak memadai. Untuk pertanyaan yang keempat, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan, bagaimana menghadapi kendala tersebut? Menurut kami, iya. Karena terkadang guru tidak mampu untuk menghadapi peserta didik dan memiliki sosial emosional yang tidak terkontrol. Misalnya, guru sulit menghadapi peserta didik yang bandel atau tidak mau diatur dan ambisi untuk menang sendiri. Cara menghadapi kendala tersebut adalah yang pertama, membangun komunikasi yang baik bersama peserta didik dan memberikan perhatian lebih kepada peserta didik tersebut. Yang kedua, melakukan pendekatan dengan orang tua untuk membahas karakteristik peserta didik tersebut. Oke teman-teman, kita lanjut pada lembar kerja yang kedua. Pada lembar kerja yang kedua ini ada 2 pertanyaan yang akan saya bahas dalam video ini. Yang pertama, bila Anda sudah menonton film tersebut,
Apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan? Teman-teman, ada beberapa pelajaran yang bisa kelompok kami ambil dari film Laskar Pelangi yang berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan. Yang pertama, pelajaran itu bisa didapatkan di mana saja. Teman-teman, para Laskar Pelangi menimba ilmu di sekolah reot yang sangat tidak layak. Kegigihan untuk menimba ilmu dan mengubah sejarah hidup membuat mereka mampu bangkit dan membuktikan bahwa mereka bisa menjadi yang terbaik. Yang kedua, keadaan sulit bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Di dalam film Laskar Pelangi digambarkan bahwa keadaan setiap siswa di SD Negeri Muhammadiyah tersebut bukanlah dari kalangan yang berkecukupan. Ditambah dengan infrastruktur yang serba kekurangan dan bangunan sekolah yang sudah hampir roboh bukanlah menjadi halangan bagi anak-anak untuk tetap belajar. Yang ketiga, beberapa dari mereka bahkan harus menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk bisa duduk di bangku sekolah. Nah, film ini mengajarkan kepada kita sesulit apapun yang kita hadapi, pasti selalu ada jalan untuk melewatinya. Bersyukur adalah kuncinya. Yang keempat, pendidikan adalah wadah untuk menemukan pandangan baru. Film Laskar Pelangi mengisahkan bagaimana perjuangan anak-anak yang tentunya sangat menyentuh hati. Mereka dengan giginya melanjutkan pendidikan walaupun dengan segala kekurangan yang ada. Tentu ini juga menjadi tamparan bagi kita yang sekarang bisa dengan mudah mengenyam pendidikan. Itulah beberapa pelajaran yang dapat kami ambil dari film Laskar Pelangi. Kita masuk pada pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, apa yang bisa Anda pelajari dari kejadian atau film tersebut dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional? Nah, pertanyaan ini sangat menarik teman-teman. Ada beberapa hal yang bisa kelompok kami pelajari dari film Laskar Pelangi dan berhubungan dengan pembelajaran sosial emosional. Di antaranya, yang pertama, pelajaran dari Cut Mini yang memerankan sosok guru dalam film Laskar Pelangi. Cut Mini memiliki cinta yang sangat luar biasa untuk memenangkan hati para peserta didiknya. Cut Mini mampu untuk mengubah cara berpikir anak-anak didiknya dalam menghadapi segala rintangan yang mereka alami. Teman-teman, ini termaksud dalam komponen sosial emosional pengelolaan diri. Yang kedua, sejak menjatuhkan pilihan sebagai guru, sejatinya seorang guru terikat kontrak menjadi seorang agen perubahan. Peran itu terjadi pada titik perjumpaan antara sang guru dengan anak didiknya di sekolah. Guru memiliki peran besar dalam menentukan dan membuat perbedaan kepada anak didiknya. Secara ekstrim dapat dikatakan bahwa baik atau buruknya, hitam atau putihnya gambaran anak didik di masa depan sangatlah ditentukan oleh peran masa kini. Yang ketiga, perbuatan dan tingkah laku secara logis merupakan pengembangan psikologi dan kepribadian dalam memperlihatkan bagaimana karakter tokoh yang ditampilkan dalam perbuatannya, baik itu dalam kondisi emosi maupun dalam psikis. Pada kutipan berikut, Pak Harfan adalah guru yang tidak hanya mentransfer pelajaran, tetapi juga secara pribadi menjadi sahabat dan pembimbing spiritual bagi muridnya. Dalam novel Laskar Pelangi sendiri menggambarkan karakter guru dengan ekspresi wajah atau bahasa tubuh yang biasanya disebut dengan gestur yang dapat memberikan gambaran kondisi batin, gejolak jiwa, ataupun perasaan. Seperti yang ditampilkan tokoh ibu muslimah ketika resah menunggu calon siswa SD Muhammadiyah yang belum memenuhi syarat. Namun senyum Bumus adalah senyum getir yang dipaksakan karena cemas. Wajahnya tegang dan gerak-geriknya gelisah. Ini termaksud dalam komponen sosial emosional, keterampilan sosial, dan kesadaran sosial. Yang keempat, kejadian dalam film Laskar Pelangi terjadi ketika proses belajar mengajar berlangsung. Kutipan adegan memperlihatkan saat itu Bumus sedang mengajarkan pelajaran matematika. Saat Bumus memberikan soal tebak-tebakan, yaitu soal berhitung, dan ada salah satu siswa
Namanya Lintang. Lintang adalah satu-satunya murid yang pertama kali dengan cepat menjawab pertanyaan Bu Mus dalam waktu 2 menit. Melihat fenomena tersebut, Bu Muslimah sangat terkejut sekaligus bangga. Bu Muslimah adalah guru yang sangat memenuhi syarat sebagai seorang guru yang sangat bijaksana dan adil dalam memberikan nilai sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswanya. Seperti apa yang didapatkan oleh Lintang sebagai siswa yang berprestasi. Kutipan tersebut secara langsung melukiskan karakter Bu Muslimah yang cerdas, berwibawa, bertanggung jawab, disiplin, sangat baik. Nah, ini termaksud dalam komponen sosial emosional pengelolaan diri. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 2. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye bye.